Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dr. Windy Khaldun MCM Hum. Saya adalah dosen di program studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Berikut saya akan persembahkan video untuk pernyataan diri dosen untuk kepentingan Tridharma atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Bahasa Arab Media. Dalam Bahasa Arab Media ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana memahami teks-teks yang bertulis dengan bahasa Arab. Mereka akan mengetahui apa saja isi dari berita-berita tersebut, dan mereka juga akan mempelajari bagaimana isi daripada pesan yang ditulis di dalam media-media yang lain seperti poster, media-media sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Berikut adalah video dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naltaqi fi hadhihi al-muhadarah. Kita berjumpa lagi pada kuliah hari ini. Mata kuliah kita adalah Bahasa Arab Media, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan, bisa kita melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Adapun Bahasa Arab Media ini sebagai pengingat kembali untuk kita semua, ada beberapa capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam mata kuliah Bahasa Arab Media ini, ya. Kita harus menuju pada capaian tersebut. Yang pertama adalah untuk mampu menganalisis fenomena kebahasaan, karya kesusastraan, dan dinamika kebudayaan Arab secara logis, sistematis, dan kritis yang didasari pada konsep-konsep teoritis ilmu bahasa Arab, kesusastraan Arab, dan kajian budaya dengan memanfaatkan ipteks untuk membantu penyelesaian masalah-masalah masyarakat multikultural. Adapun CPL yang berikutnya yang akan kita capai dalam Bahasa Arab Media ini adalah mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian mandiri dan kelompok tentang keragaman relasi kebudayaan Arab dan Indonesia, khususnya dalam bidang kebahasaan, kesusastraan, dan kebudayaan, serta geopolitik kawasan Arab dengan menjunjung tinggi sikap religius, profesionalitas, dan etika keilmuan. Dan berikutnya, capaian yang akan kita capai dalam pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Arab Media ini adalah mampu mengkaji implementasi dan implikasi pengembangan keragaman kebudayaan berdasarkan teori-teori ilmu bahasa dan kesusastraan Arab serta teori kajian kebudayaan secara umum, sehingga menghasilkan solusi, gagasan, dan mendesain pemajuan kebudayaan nasional yang berorientasi pada pengembangan jiwa sesuai prinsip yang tangguh dan arif. Nah, ini CPL prodi kita yang akan kita capai pada pembelajaran Bahasa Arab Media pada akhir perkuliahan nanti. Ya, untuk pertemuan ini ya kita adalah pertemuan yang keempat, ya. Ini RPS Bahasa Arab Media kita. Pertemuan yang keempat, capaian yang akan kita capai adalah setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa akan dapat menerapkan teknik memahami teks bahasa Arab. Insya Allah, kedepannya pada pertemuan ini kita akan membaca berita-berita teks dari yang ditulis dengan berbahasa Arab dari salah satu media yang bertuliskan bahasa Arab. Ini insya Allah kita akan lihat. Baik anak-anak sekalian, ini contoh dari media berbahasa Arab, ya, bisa dilihat nanti di Al Jazeera, ya, dari berita Al Jazeera. Sebelum ini, untuk kita bisa membaca teks berbahasa Arab,
tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah kita harus bisa menggunakan kamus. Ya, pada pertemuan sebelum ini kita sudah membahas bagaimana cara menggunakan kamus. Ya. Coba angkat tangannya siapa yang bisa menyebutkan bagaimana cara menggunakan kamus yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini, yaitu pertemuan yang ketiga. Angkat tangannya. Oke, coba sebutkan namanya. Saya Raihana Safira dengan NIM 220704085. Jadi saya akan menjawab bagaimana cara menggunakan kamus bahasa Arab. Ya. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui akar kata dalam bahasa Arab tersebut. Ya. Contohnya misalnya yu'alimu. Kita harus membuang dulu huruf-huruf imbuhannya seperti waw atau ya. Ya. Maka dari situ kita akan mendapatkan asal katanya yaitu alima. Kemudian setelah mengetahui asal kata dasarnya, langsung saja kita buka kamus bahasa Arab, lalu kita buka bagian dari huruf pertama dalam asal katanya. Huruf pertama dalam asal katanya kan huruf ain, alima. Langsung saja kita buka bagian huruf ain, kemudian kita cari kata dasarnya tersebut. Lalu kemudian langsung dapat artinya, yaitu alima artinya mengetahui. Itu Ustaz. Oke, baik, terima kasih Raihana. Ya, begitu ya. Jadi cara menggunakan kamus bahasa Arab yang pertama itu salah satunya adalah kita harus mengetahui akar kata dulu. Akar katanya apa? Contoh tadi alima. Ada contoh yang lain seperti madrasah, gitu ya. Madrasah itu dari perkataan darosa. Kemudian ada majlisun itu kan dari perkataan jalasa dan lain sebagainya. Yang pertama, kamus itu kita harus tahu akar kata. Ya. Kemudian cara berikutnya adalah kita membukanya itu dengan melihat huruf abjadnya dari akar kata tadi. Abjad tadi ain kan, kalau ain tadi alimah tadi tidak kita buka di huruf a tapi ain a. Maka kita jumpalah perkataan alimah. Di situ akan kita jumpai ada perkataan muallimun, ada perkataan ta'limun, ada allamah dan lain sebagainya. Ini ya. Baik. Wa kadzalika hunaka khutuwat allati nastati'u bina an nastakhdimaha li ijad al-kalimat al-muqtaraha al-kalimat al-mawjudah allati nuriduha. Siapa yang bisa menyebutkan dalam bahasa Arab? Sebelum ini juga sudah kita bahas mengenai itu ya. Saya Alif Al-Fatin. Khutuwatus istikhdamil qamus. Al-awwal tahdidul kalimah. Abda'u bi tahdidil kalimatil lati turidul bahtha anha. Idza kanatil kalimatu murakkibatun aw mushtaqqah, fahawil tahdidul kalimatil asliyah. Thaniyan ijadul kalimati fil qamus. Ibhath anil kalimati fil qamus hasabat tartibil abjadi. Qad yakunul qamus murattiban hasabal harfi al-awwali thumma tsani thumma tsalits wa hakadha. Wa tsalitsan qira'atut ta'rif ba'dal uthuri 'ala al-kalimah iqra'ut ta'rif al-mutahah. Qad tajidu aktsaru minat ta'rif fa akhtaril ta'rifal ansaba lisayakil ladzi tustakhdama fihil kalimah. Rabi'an ma'lumatun idhafiyah qad yuqaddimul qamus ma'lumati idhafiyah. Misal al-hija wan nutuki wal mutaradifat wal aqdadi wastiqaqatil kalimah. Baik, syukran. Mumtaz ya. Jadi khutbah yang pertama itu abjadiyah tadi sama seperti yang disebutkan Raihana tadi, cuman ini dalam bahasa Arab ya. Baik, jenis-jenis dari kamus itu ada jenis yang dia online digital ataupun dia cetak. Ya, kalau online ada kamus Al-Ma'ani, ada juga Al-Basit dan lain sebagainya. Begitu juga dengan yang cetak. Ada kamus Munawwir, ada kamus Muhammad Yunus, dan itu bisa kita gunakan untuk mencari perkataan-perkataan ya, makna-makna perkataan yang ingin kita
ketahui maknanya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia. Baik. Eh, kita kasih contoh ya. Coba nanti disebutkan apa akar katanya. Istighfar. Ya, ada kata istighfar. Nah, istighfar itu asal katanya apa? Ghafaro. Ghafaro. Jadi kalau kita mencari istighfar dalam kamus yang menggunakan akar kata tadi, tidak bisa kita cari di alif. Tidak bisa kita cari di alif. Kita harus mencarinya di ghain. Di ghain. Jadi ghafaro. Di ghafaro kita bisa mencari perkataan istighfar. Kemudian perkataan yang lain, maq'adun. Maq'adun. Asal katanya adalah qa'ada. Oke, jadi seperti itu ya. Sudah paham semuanya? Oke, kita masuk pada tema kita pada hari ini, yaitu membaca teks berbahasa Arab. Ya. Saya minta satu orang untuk membaca. Ya, siapa yang bisa membaca? Ada? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uzkur ismak. Baik ya Ustaz, ismahul ya Ustaz wa asdiqai, ismi Uthman Arifin. Al-maqalah awal, suqutu qatili lisaihati Braziliyah min irtifa'i 600 metrin di Indonesia. Al-uthuru ala juthatil mutasalliqah al-Braziliyah ba'da 4 ayyam min fiqdaniha fi jabali Indonesia min sahifatu Braziliyah. A'lanatil hukumatul Braziliyah wa wikalatul inqadul Indonesia al-uthuri ala juthati saihah Braziliyah tada'a Juliana Marins tablughu minal umuri 26 aman ba'da suqutiha fi wadin athna'a tanazzuhiha qurba birukani rinjani burkani runjani rinjani tani a'la burkani fi Indonesia bi jazirati Lombok wa dzalika khilalu utlah nihayatul usbu' wa kana Tayyib, kelas nihayatul usbu'. Oke. Di sini berita sukut ya, sukutu qatili lisaihati Braziliyah min irtifa' 600 metrin di Indonesia. Yeah. Apa perkataan yang sudah kita ketahui di sini dari judul ini? Ana ya Ustaz. Naim. Apa yang sudah kita ketahui? Inna hadatan wahidan fi Jabali Rinjani, yakni anna ahada saihun min al-Braziliyah saqitun min jarfin Jabali Indonesia ya Ustaz. Fi wa huwa ismuha Juliana Marins ya Ustaz. Oke, kita tayyib, syukran. Mumtaz, tamam ya. Coba dengar apa yang Ustaz sebutkan tadi dari perkataan-perkataan atau kata-kata yang ada dalam judul ini, sukut qatil lisaihati Braziliyah min irtifa'i 600 metrin di Indonesia. Ada perkataan yang asing yang belum pernah kita dengar. Sukut itu dari perkataan apa? Sakoto yaskutu, gitu kan? Sakoto yaskutu. Jatuh. Qatil. Ada perkataan qatala kan dalam Al-Qur'an kan? Nah, qatala yaqtulu, qatala yuqatilu. Qatil artinya tewas. Terbunuh bisa, tewas bisa, gitu ya. Mati pun bisa, meninggal pun bisa. Atau seorang yang terbunuh, ya kan? Seorang yang meninggal dunia.
Lisaihati Brasilia. Saihah, apa akar katanya? Saha. Saha. Ya, jadi saihah itu artinya batu turis. Dengar kan waktu berita belakangan ini cerita tentang ada seorang wisatawan yang jatuh dari gunung kan, seorang pendaki. Nah, dari mana asalnya? Dari Brazil. Ada nggak perkataan Brazil di situ? Ada Brasilia. Itu udah kenal kan? Nah, jadi cara pertama itu kita harus tahu dulu perkataan yang familiar, perkataan yang kita ketahui dulu dari perkataan bahasa Arab itu cara kita untuk memahami teks. Nah, min irtifa sittimi'atin. Min irtifa sittimi'atin. Irtifa itu dari perkataan rafa'a yarfa'u, artinya mengangkat. Atau irtifa itu artinya juga tinggi. Kalau mengangkat kan nggak mungkin ke bawah kan, mengangkat itu pasti ke atas. Dari ketinggian 600 meter. Sittimi atimitrin di Indonesia, dari ketinggian 600 meter. Siapa yang bisa menerjemahkan? Tadi sudah kita bahas satu persatu. Coba disusun dengan kata yang indah, kata yang baik. Ada yang bisa? Silahkan. Jatuhnya itu ya? Iya, Ustaz. Jatuhnya qatil lisaihati. Salah seorang yang terbunuh, salah seorang turis Brazil Ya, dari ketinggian 600 meter di negara Indonesia. di Indonesia. Jatuhnya seorang turis Brazil dari ketinggian 600 meter di Indonesia. Ada nggak yang hilang di situ? Ada. Terjemahnya apa? Qatil. Karena orang jatuh dari ketinggian itu sudah dipastikan meninggal dunia. Ada yang hidup, itu keajaiban kan? Baik, terima kasih. Berikutnya, ya, al-usur ala jussatil mutasalliqah al-Braziliyah ba'da ayyamin fiqdaniha fi jibal Indonesia. Ya. Al-usur dari perkataan asara. Dari perkataan asara. Coba semuanya buka kamus Al-Ma'ani. Ya, ada kan? Kita gunakan kamus online. Al-Ma'ani. Coba buka kamus Al-Ma'ani. Apa arti al-usur? Siapa? Rehan tadi? Al-usur di mana mendapatkan. Mendapatkan. Oh iya, bagus ya. Al-unsur ala jussatil mutasalliqah. Ya. Mutasalliqah. Nah, ini juga perkataan yang perlu kita ketahui akar katanya. Al-mutasalliqah. Apa akar katanya? Ya. Akar katanya sallaqa. Sallaqa. Atau kita juga sering mendengar tasallaqa kan? Tasallaqa. Artinya apa? Artinya pendaki. Pendaki. Baik, bagus. Jussah. Jenazah. Jasad atau jenazah itu kan. Al-Braziliyah tadi kita sudah tahu. Ba'da arba'ati ayyam min fiqdaniha. Fiqdan dari perkataan faqada fi jibal Indonesia. Jibal ini dia mufrad atau jama'? Jama'. Mufradnya apa? Jabal. Oke. Jadi al-usur ala jussatil mutasalliqah al-Braziliyah ba'da arba'ati ayyamin fiqdaniha fi jibal Indonesia sahifatu Braziliyah. Ya, sahifah Braziliyah. Sahifah ini artinya berita dari Brazil gitu ya kan. Oke. Ada yang bisa menerjemahkan itu? Rehan, oke, silakan. Penemuan jasad pendaki yang berasal dari negara Brazil setelah 4 hari dari ketidaktemuannya atau dari hilangnya si pendaki tersebut di pegunungan yang terletak di daerah negara Indonesia. Di Indonesia. Oke. Dari sini apa informasi yang akan kita inginkan?
Setelah kita baca judul tadi, kita baca pendahuluan tadi. Apa informasi yang kan ada pendaki yang jatuh dari atas kan, dari gunung tadi. Apa informasi yang kita inginkan? Pertama, siapa namanya? Betul kan? Siapa namanya yang jatuh tadi? Kemudian di gunung apa? Itu kan? Terus apa lagi? Kapan jatuhnya? Bagus. Terus apa lagi? Tempat tadi udah kan? Tempat tadi berarti gunung kan? Atau waktu boleh ya? Waktunya. Ini kan informasi-informasi dasar yang kalau kita baca berita itu yang melekat dalam pikiran kita yang harus kita dapatkan. Itulah yang bisa juga dikatakan sebagai kata kunci. Mafhum? Bisa kan? Nah, kalau kita sudah tahu kata kuncinya itu, berita apa saja yang kita baca itu mudah dan cepat. Makanya ada orang kalau dalam membaca berita ada istilah al-qiraah as-sari'ah atau dalam bahasa lain disebut dengan speed reading, baca cepat. Nah, karena yang dibaca nggak satu-satu, yang dibaca informasi yang ingin dicapai. Osman bisa Ustaz tolong baca lagi, lanjutkan. Wa kanat marins. Oke. Qad ikhtafat yawma sabtil al-madi. Oke. Ma dufi'a as-sulqat ila itlaqi amaliyat bahta wa inqadi istamarrat iddatu ayyam lakinnaha wajahat su'ubatun kabirah bisababi su'il ahwalil jawiyyah qabla ayyutimmal usuru ala juthatiha yawma thalathatil madi a'aqatiz zuruf ful jawiyyah wa tadarisul sa'bah muhawalati ijla'i Juliana Marins fi Jabali Rinjani bi Jazirati Lombok di Indonesia ba'da anna rasadatis sultat jutaha hamidatun bi ta'iratin musayyirah. Oke, baik. Jadi informasi yang pertama tadi kita sudah dapat bahwasanya ada pendaki yang jatuh dari gunung. Ya. Kemudian a'lanat al-hukumah al-Braziliyah wa wakalatul inqaz al-Indonesia al-usur ala jussati saihah. Ya. Yang pertama hukumah dari perkataan hakama yahkumu itu kan. Nah, coba apa artinya dalam kamus Al-Ma'ani itu? Coba lihat al-hukumah. Gimana? Apa artinya al-hukumah? Pemerintah. Di sini pemerintah siapa? Brazil. Wa wakalatul inqaz al-Indonesia. Apa tadi? Tim SAR. Kita tahu kan apa tim SAR dalam bahasa Arabnya? Wakalatul inqaz, gitu kan? Dalam tim SAR kita di Indonesia ada namanya enggak? Basarnas. Ini dia Basarnas, Wakalatul Inqaz Al-Indonesia. Jadi Basarnas sudah tahu bahasa Arabnya? Sudah ya? Okay. Wakalatul Inqaz Al-Indonesia al-usur ala jussati saihah Brazilia. Nah, siapa yang mengumumkan a'lan al-hukum al-Brazil wa wakalatul Inqaz Indonesia al-usur ala jussati saihah Brazilia itu adalah Julian Marins, ya. Oke. Ya, pemerintah mana yang ini? Pemerintah mana yang mengumumkan? Pemerintah Brazil. Dan juga dari Indonesia siapa yang mengumumkan? Basarnas. Oke, itu ya bagus ya. Berapa umurnya? 26 tahun. 26 tahun. Tablughu minal umri 26 amman. Ba'da sukutiha fi wadin asna tanazzuhiha qurba Burkani Rinjani. Oke, di mana dia jatuhnya? Di Gunung Rinjani. Di kaki Gunung Rinjani. Di mana itu? Ada tahu nggak? Di Lombok. Di Lombok. Lombok ada di Lombok sini nggak? Ada di Lombok sini? Nggak ada. Di Jalan Lombok mungkin ada ya. Kita kan ada jalan nama-nama
daerah kan di sini kan. Wa kanat Marins qad ikhtafat yawm as-sabtil madhi. Oke. Ma dafa sultan ila itlaqi amaliyati bahsin wa inqazi istamarat 'addat ayyam. Jadi apa berita yang sudah kita dapat di sini? Dia sudah berada di situ di hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu di situ ya. Nanti bisa kita balance, kita bisa lihat dari berita yang lain nantinya. Oke ya. Mada fa sultan ila itlaqi amaliyati bahsi wa inqazi istamarrat. Ya. Apa yang berita di sini? Penguasa atau yang bertanggung jawab itu tidak, karena ada kata ma situ kan. Tidak bisa memproses penyelamatannya setelah beberapa hari. Kenapa? Lakinnaha wajahat su'ubat kabirah. Apa sebabnya? Karena dia menjumpai kesulitan yang sangat besar. Bisa bisu'il ahwalil jawiyah. Kenapa? Buruknya cuaca. Ya, qabla ayyutimmal unsur ala jusatiha yaumul tsulasa al-madi. Sebelum dia ditemukan pada hari apa? Jadi hari Sabtu dia jatuh. Hari apa dijumpai? Berapa hari? Minggu, Senin, Selasa. Lama nggak itu? Tapi ada sebabnya. Jadi sampai di sini, bagaimana teknik kita cara membacanya? Pertama dengan melihat judul. Kan? Judulnya apa? Kata kuncinya apa? Baru setelah itu kita prediksikan apa informasi yang akan kita capai. Itu ya. Barulah kita baca satu persatu menggunakan kamus. Baik. Sebelum kita tutup ya. Saya ingin bertanya dulu. Ya, Sanas. Siapa nama turis yang jatuh? Juliana Marins. Oke, bagus. Berapa umurnya, Kak? 26 tahun. Bagus. Oke. Sebelah sini ya. Kak. Apa sebab lama dijumpai jasad si Julian tadi? Karena cuaca dan medan medan juga tidak mudah. Karena cuaca dan medan yang tidak mudah untuk dilakukannya penyelamatan. Baik, saya rasa cukup ya sampai di sini pertemuan kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Coba ditulis tugasnya. Tugasnya adalah pertama cari berita yang berbahasa Arab. Cari berita berbahasa Arab yang berkaitan dengan berita di Indonesia ya, bisa berkaitan dengan olahraga atau berkaitan dengan politik atau berkaitan dengan keadaan cuaca yang ada di Indonesia. Silahkan pilih di antara tema-tema tersebut. Kemudian buat kesimpulan dari apa yang kalian pahami dari berita-berita tersebut. Ya. Pada pertemuan yang akan datang nanti akan Ustaz tanya. Ya, silakan kerjakan ini berkelompok. Ya, kelompok-kelompoknya sudah ada kan? Sudah. Oke. Jadi nanti kumpulkan sama ketua kelompoknya. Ya. Oke. Dan tugas ini nanti akan menjadi salah satu penilaian dalam mata kuliah Bahasa Arab Media ini. Terima kasih. Kita jumpa pada pertemuan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Bahasa Arab Media. Terima kasih dan sampai jumpa.